Ciao, halo semuanya. Kembali lagi ketemu saya untuk bahas video-video tentang Turin. Nah, di video kali ini kita ngobrol santai tentang tips musim dingin ya, baik itu adaptasi listrik sama nanti adaptasi fisik. Terutama untuk orang-orang yang dari negara tropis kayak kita, apa aja yang saya alami pas awal dan sampai saya bisa adaptasi sekarang. Yang pertama, listrik dulu. Oke, yang pertama listrik. Jadi ini cuma berlaku kalau teman-teman tipe kosannya itu apa tipe flatnya apartemennya exclude ya. Kalau udah include sih ya mau pakai listrik berapapun kan nggak masalah gitu. Nah, kalau tipenya kayak saya misal exclude nih, jadi harus pinter-pinter ngatur budget karena oke. Nah, waktu awal banget itu Januari 2022 kan masih zaman COVID dan ke kampus harus Green Pass. Saya datang belum dapat Green Pass. Terus jadi stay di apartemen. Ya udahlah nyalain AC. Mungkin kayak di Indonesia ya naik-naik dikit. Nah, ternyata enggak. Dari yang harusnya misal misal cuma 1 jutaan itu bisa meledak sampai 3 jutaan rupiah. Atau dari 100 euro bisa sampai 200-300 euro gitu per bulannya. Nah, karena nggak enaknya di Turin itu nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia emang kalau Indonesia malah sekarang ada yang model pulsa ya. Kalau di Turin itu listriknya pasca bayar dan pasca bayarnya nggak tiap bulan gitu. Jadi nggak kerasa. Misal bisa ada yang direkap dia nanti ada detail per bulannya, tapi nanti ngasih tagihannya tuh bisa 2 bulan atau bahkan per 3 bulan kayak gitu. Jadi kita nggak tahu meledak banget gitu. Jadi saya mau sharing di situ. Yang pertama karena musim dingin pasti kita eh, gimana ngakalin listriknya. Nah, pertama lihat dulu tipe pemanasnya, apakah pemanasnya sentral atau independen kayak kayak AC kayak gini namanya independen. Kalau sentral tuh berarti gedungnya udah ada pemanasnya gitu, tinggal ngatur di tembok gitu biasanya. Kayak yang di apartemen, sorry, di asrama yang saya dulu review itu tipenya sentral. Kalau dulu sih walaupun udah sentral terus include jadi udah nggak peduli sama itu. Nah sekarang harus mikir. Nah pertama kalau AC-nya kayak gitu pemanasnya ya AC biasa di Indonesia. Nah ini yang jangan dinyalain. Saya sendiri nggak pernah nyalain dan pemilik kosan juga nggak nyaranin untuk dinyalain meskipun dikasih fasilitas karena itu nanti bisa bikin kaget. Nah di kalau yang saya temui itu ada tipe sentral terus tipe yang sentral di balik gedung atau dari atas gitu jadi di sekelilingnya temboknya atau sentral yang pakai puntir-puntir gas gitu. Nah ada juga kalau yang independen ada yang kayak gini. Oke, terus ada yang flat gini. Ini nggak saya nyalain karena udah agak siang. Terus makanya ini saya pakai jaket. Nah kalau ada yang tadi model AC biasa kayak Indonesia terus ada yang flat. Nah teman-teman kalau saya disaranin pemilik kos saya juga ini nyalain yang ini. Jadi itu lebih hemat. Di Turin ini nggak tahu semua Eropa atau Turin aja. Saya dikasih trik apa namanya? Ada jam-jamnya. Kalau kayak kita nyalain listrik nih alat nggak cuma pemanas tapi alat-alat listrik secara keseluruhan eh, itu ada jamnya. Kalau malam itu lebih murah. Kalau siang itu jadi harganya lebih mahal charge-nya per kWh-nya. Jadi disaranin kayak misal kalau nggak kepaksa ya kalau bisa setiap aktivitas tuh ya udah ke kampus aja sampai malam terus pulang tidur gitu. Nah tidur pun kalau kita punya selimut yang tebel itu nggak perlu nyalain AC ya. Nah supaya hemat gimana? Jadi kalau kita bangun nih terus paling biasanya saya nyalain tuh cuma 3 atau 4 jam gitu. Eh, 4 jam aja udah maksimal banget. Itu cuma pagi. Kenapa? Saya biasanya biar nggak males kalau bangun tidur, kalau nggak nyalain itu jadi pengen tidur terus limutan. Jadi pagi saya nyalain buat aktivitas kayak misal ngerjain atau apa. Nah kalau masak bisa kita mandiin gitu buat ngangetin sekalian kan. Kalau masak kan nanti ruangannya terutama kayak kalau kayak monolog kayak gini karena masaknya di situ ya udah pasti ruangan jadi hangat gitu. Nah
Terus kalau pagi ya udah kita usahain dari pagi sampai malam tuh di kampus. Nah sayangnya di sini tuh apa namanya, kampusnya nggak boleh nginep, nggak boleh sampai tengah malam banget. Itu jam 7 kayak kampusnya saya 7.20 itu pasti udah dihalo-halo, udah diusir suruh pulang gitu karena work life balance gitu. Nah tapi kalau pengen lembur ada juga di sini studio belajar yang sampai jam 12 malam. Itu udah saya pernah review juga di video saya sebelumnya. Nah, kemudian sampai malam nih. Nah, biasanya saya makan juga kayak pagi masak terus bekel. Jadi seharian di kampus gitu. Nah, pulang masak nih. Kalau kalau pagi nggak masak, misal kayak saya masak bisa 2 hari sekali. Kadang pagi, tapi lebih sering malam. Nah, atau at least ngangetin, misal bikin wedang panas gitu, minuman hangat gitu. Kayak kalau kayak saya bawa susu jahe dan wedang uwuh dari Indonesia. Nah, itu buat ngangetin badan. Sama yaudah itu kan malam. Malam nyalain kompor lagi kan buat bikin buat masak atau bikin minuman hangat. Terus itu terus langsung tidur, atau kalau kerja kerja dari kasur yang pakai selimut tebal. Nah, ini selimut. Nah, ini selimut tebal yang saya maksud, atau bed cover gitu. Nah, dulu saya tuh kenapa bisa jadi bengkak, dulu cuma beli itu terus jadi nyalain AC gitu. Nah, sekarang ya udah mending beli selimut kayak gini. Ini cuma dulu saya beli cuma 20 euro di pasar rakyat, jangan di toko. Karena kalau di toko itu biasanya jauh lebih mahal. Pasar rakyat tuh biasanya yang kayak biasa terus model lapak-lapak gitu. Nah, ini jadi ya udah eh, laptopannya senderan tembok, terus selimutan. Itu nggak perlu nyalain pemanas. Itu untuk adaptasi hemat listrik. Nah, sekarang untuk adaptasi eh, fisik nih, karena terutama kulit. Nanti kalau teman-teman nggak biasa, terutama kalau teman-teman dari ibu kota nih, kayak saya ngajar di UI kan, di Depok, terus nyambi kerja di Bekasi. Wah, udah daerah di Depoknya sih mungkin agak sejuk ya, di Bekasinya kan itu sangat panas tuh. Nah, itu karena kita biasa panas, terus kalau kalau datangnya ke sini musim panas mungkin ada agak jeda adaptasi ya. Tapi kalau karena kondisi saya waktu itu langsung musim dingin nih. Nah, itu yang saya rasakan itu di kulit ya. Itu sampai pecah-pecah gitu. Sorry, kalau di kulit itu sampai memar-memar biru. Sampai teman saya tuh tanya, ngira saya habis berantem gitu. Karena memar-memar biru. Terus kayak bibir nih sampai pecah-pecah gitu. Nah, terus tipsnya gimana? Pertama untuk kulit dulu nih. Itu kalau nggak biasa, itu jadi kering, biru, sama gatel banget tuh. Nah, mungkin tipsnya agak sedikit jorok ya kalau kedengarannya kalau di Indonesia. Tapi mungkin kalau teman-teman yang udah sering nonton YouTube luar negeri udah paham. Jadi memang mandi terlalu sering itu nggak baik di sini. Bukan cuma karena hemat air, atau mungkin kalau video lain di YouTube lain dibahasnya karena emang udaranya sejuk, nggak keringetan, nggak bau. Tapi kalau buat pribadi saya itu karena buat adaptasi kulit. Jadi nggak baik eh, buat kulit gitu. Nah, ini pertama sih saya juga bawa kebiasaan dari Indonesia ya. Meskipun musim dingin mandi 2 kali sehari gitu. Nah, terus karena ngalamin kayak gitu, terus saya konsul tuh dosen senior saya yang apa namanya eh, dulu kuliahnya juga di ada musim dinginnya, meskipun bukan di Eropa, tapi ada musim dinginnya, musim saljunya gitu. Nah, disuruh jangan keseringan mandi gitu. Nah, terus saya bilang kan masih nggak biasa gitu. Nah, terus kalau jangan keseringan mandi itu bisa 2 atau 3 hari sekali bahkan. Nah, kalau belum biasa katanya ya at least sehari sekali aja gitu. Jangan sampai 2 kali. Sehari sekali aja dan malam hari aja gitu. Nah, itu udah saya coba terus agak nurun tuh. Nah, terus waktu itu saya pergi makan ke warung Jawa. Di sini ada namanya warung Jawa, itu pemiliknya orang Bali, nikah sama orang Itali, buka makanan khas Indonesia di sini. Nah, itu saya ngobrol-ngobrol tuh, masih waktu itu birunya masih, tapi waktu mandinya dikurangin itu udah agak ngurang gatalnya. Nah, terus disaranin ya udah dikurangin lagi gitu, benar-benar dikurangin karena di situ dijelasin karena kalau kulit kita kering terus keseringan mandi
sabunnya itu jadi kayak ngelupasin kulit ari yang paling atas atau sel-sel yang paling atas gitu, makanya selalu kering terus. Nah, terus disuruh kurangin jangan terlalu panas airnya. Jadi mungkin karena dingin kita pengen yang air panas gitu. Jadi panasnya sedang aja, atau kalau istilah Jawanya anget-anget kuku gitu. Jadi yang sedang aja panasnya, termasuk karena mungkin saya agak katro juga kan baru kesini, oh serba ada air panasnya enak, termasuk bahkan kayak wastafel pun air panas gitu di sini, nggak, jadi nggak cuma shower, wastafelnya air panas, wastafel mesin cuci yang cuci piring juga panas gitu. Nah itu jadi kebiasaan pakai air panas terus. Nah itu disuruh dikurangi. Nah itu udah bener-bener jadi birunya juga hilang. Nah buat ngilangin gatalnya banget, saya konsul juga tuh sama kolega saya yang dulu kuliah di Jerman, terus suruh beli lotion. Nah kalau saya sih beli lotion ini ya, Nivea gini ya, merek apapun terserah, cuma saya beli yang paling murah, yang itu 5 euro udah sebotol gitu ya. Kalau mungkin kalau yang teman-teman yang perempuan ya mungkin agak agak lihat mereknya atau kandungannya dan lain-lain. Kalau saya sih ya ya udah, yang penting pelembab, kalau bahasa Italianya itu hidratante. Aloe itu kayaknya lidah buaya, jadi pelembab dari lidah budaya mungkin artinya, soalnya ini ada gambar lidah buayanya gitu. Nah jadi dipakai setiap mandi, habis mandi, sama kalau mau tidur biasanya saya pakai 2 kali sehari gitu. Nah itu untuk kulit. Nah kemudian untuk bibir itu saya pakai lip balm. Nah kalau nyari di toko kosmetik ini dulu saya waktu pertama nih dapet pink gitu karena random aja, udah asal nyari aja gitu, ya udah ngambil yang ini ya, tapi efeknya ya bagus gitu. Jadi benar-benar nggak pecah-pecah gitu. Nah, baru ini yang ini habis, terus saya beli lagi. Nah ini diajarin teman saya apa cara tanyanya di apotek gitu. Jadi nggak nyari di toko kosmetik, nyari, karena dulu taunya oh beli lip balm ya di toko kosmetik itu. Nah belinya di apotek. Uh, Kalau teman-teman nemu farmasi atau apotek yang nggak bisa bahasa Inggris, karena terutama kayak di Turin tuh jarang yang bisa bahasa Inggris, nah itu bilangnya coconut butter itu bahasa Italianya burro kakao. Jadi tanya aja burro kakao, nanti dikasih. Ini harganya yang ini 5 euro. Kadang ada yang lebih murah gitu. Nah, itu untuk bagian bibirnya. Nah, yang saya sampai sekarang belum, tapi kalau ini sih alamiah sih. Adaptasi sendiri karena saya nggak tahu cara ngatasinya gimana. Waktu awal saya datang ke sini itu kalau dingin ekstrim itu kadang sampai mimisan. Dalam artian mohon maaf, kotoran hidungnya itu waktu saya ambil kok darah gitu, kayak darah ngerak gitu. Kalau lagi dingin banget itu bener-bener kayak ngalir dikit gitu. Nah itu lama lama kelamaan kalau udah, karena saya udah setahun di sini udah adaptasi sendiri tanpa periksa dokter atau apa. Cuma ya masih ada sedikit kalau benar-benar dinginnya ekstrim yang sampai -1 atau -2 gitu. Nah, itu sama sebenarnya kalau masalah kaki juga, misal turun salju nih, beli sepatu boot salju kayak gini. Nah, ini beneran anget dan bawahnya tebel ya. Kalau sayangnya di Turin jarang salju. Kemarin cuma ngalamin salju sekali tuh yang saya bikin videonya, saking senengnya saya bikin videonya. Dan ternyata habis itu nggak ketemu salju lagi. Jadi saya nih beli sepatu salju itu waktu datang tuh langsung beli dan baru dipakai kemarin sekali. Ya sebenarnya kalau kita nggak tahan dingin ya bisa aja dipakai terus gitu selama musim dingin. Cuma kan agak lebih berat ya, jadi agak males gitu. Jadi saya mending pakai sepatu cat. Oke, itu untuk tips musim dingin, yaitu tips listrikan. Ya kalau pemanasnya pakai gas ya berarti harus ngirit gas juga. Kalau dulu sih murah banget gas, tapi karena sekarang ada perang itu gas juga jadi naik banget. Itu sama tadi tips adaptasi fisik, terutama kalau kita dari daerah tropis, dan daerah tropisnya itu di Indonesia yang daerah panas gitu, kayak daerah ibu kota, atau nggak tahu mungkin kalau yang Khatulistiwa itu panas juga atau enggak ya kak. Yang intinya kalau saya karena dari daerah sekitar ibu kota, sering ke Jakarta, sering ke Bekasi, dan itu panas banget dan polusi, tiba-tiba ke sini tuh yang benar-benar bikin kaget fisiknya.
Oke, kalau ada pertanyaan bisa di komen atau bisa di DM. Sekian untuk video tips kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao, bye-bye.